Shalom Bapak Ibu, pada kesempatan ini mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita memohon pertolongan Tuhan sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal melalui Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang mengenal setiap kami. Pada kesempatan ini terangilah hati pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti dan menyambut kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya kebenaran-Mu yang mengubahkan kami, dan oleh kuasa Roh-Mu yang kudus, memampukan kami untuk menjadi pelaku firman. Sebab firman-Mu itu memberi pengharapan dan kekuatan, dan menyegarkan jiwa kami. Pakailah hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini, untuk maksud kemuliaan nama-Mu saja. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari satu bagian Mazmur 90, doa Musa. Mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Mazmur 90. Demikianlah firman Tuhan, Mazmur 90 ayat 1 sampai ke 2. Doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah yang mengenal ibu ini? Ibu ini adalah seorang yang bernama Cecilia Chiang. Dia adalah seorang yang dikenal sebagai Mother of Chinese Food in America. Seorang yang membuka restoran Chinese di San Francisco. Dia berangkat ke Amerika Serikat tanpa menyangka bahwa dia akan betul-betul menjalankan usaha restoran Chinese food di Amerika. Ketika ia datang ke Amerika, ia melihat restoran-restoran Chinese di sana, dan orang seringkali mengingat yang namanya Chinese food itu adalah chop suey, atau mungkin yang seringkali kita kenal sebagai japchae. Orang mengidentikan Chinese food sama dengan japchae, seolah-olah tidak ada makanan Chinese yang luar biasa selain daripada chop suey. Ia ingin melihat orang-orang di Amerika mengenal Chinese food, mengenal cita rasa makanan Chinese yang sesungguhnya. Dan ia memulai restoran yang disebut The Mandarin di San Francisco. Dia berangkat dengan perjuangan yang susah payah karena dia tidak memulai di tempat Chinatown. Dan dia juga mendapatkan banyak tantangan di dalam perjuangannya untuk bisnis restoran Chinese food di San Francisco. Bapak Ibu Saudara, kita akan melanjutkan ceritanya nanti. Mazmur 90 ayat 1 dituliskan bahwa doa Musa, abdi Allah. Di dalam terjemahan English Standard Version, diterjemahkan seperti ini. A prayer of Moses, the man of God. Dan terjemahan ini memang lebih tepat daripada terjemahan di dalam bahasa Indonesia LAI-TB. Dikatakan di sini the man of God. Manusia milik Allah. Bapak Ibu Saudara, ketika dituliskan dalam pembukaan Mazmur 90 ayat yang pertama ini dituliskan nama seorang yang disebut Musa. Doa Musa. Dan kita akan melihat bahwa dikatakan di dalam Ulangan pasal 33 ayat pertama. Inilah berkat yang diberikan Musa, abdi Allah itu, kepada orang Israel sebelum ia mati. Atau di dalam terjemahan ESV dituliskan demikian. This is the blessing that Moses, the man of God, pronounced on the Israelites before his death. Bapak Ibu Saudara, ketika dituliskan Mazmur 90 ini merujuk kepada Musa.
merujuk kepada tokoh yang sangat diagungkan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Bahwa disebutkan di sini adalah the man of God, manusia milik Allah. Sebutan ini bukan sembarangan. Sebutan ini dipakai untuk merujuk kepada orang-orang yang dipilih Allah secara khusus untuk maksud pelayanan yang spesifik. Dan dalam hal ini Musa disebutkan sebagai the man of God, manusia milik Allah. Doa Musa, manusia milik Allah. Dikatakan juga di dalam Yosua 14 ayat 6. Bahwa Musa itu disebut sebagai the man of God. Manusia milik Allah. Biasanya manusia milik Allah ini merujuk kepada nabi-nabi. Dan di antaranya termasuk adalah Musa. Kalau kita mengingat bahwa Musa berperan sebagai seorang juru syafaat. Seorang yang berdoa bagi keselamatan umat Israel. Di dalam Keluaran pasal ke-32 ayat 11-13. Di sana dicatatkan Musa sedang berdoa syafaat. Menjadi perantara mendoakan keselamatan bagi umat Israel. Dan di dalam Ulangan 32 sampai 33. Ada kemiripan bahasa yang dipakai. Baik di dalam Ulangan 32 sampai 33 ini dengan yang dicatat di dalam Mazmur 90. Maka dari itu tidak heran tradisi Yudaisme kekristenan mencatat bahwa Mazmur 90 ini merujuk kepada Musa. Doa Musa. Apa yang dapat kita pelajari dari doa Musa di dalam Mazmur 90 ini? Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang pertama dikatakan demikian. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Bapak Ibu Saudara, dikatakan di sini Tuhan bagi Musa. Bagi orang-orang yang mendengar Mazmur 90 ini. Tuhan adalah tempat perteduhan bagi orang-orang percaya turun-temurun. Atau di dalam terjemahan Christian Standard Bible disebutkan seperti ini. Lord, you have been our refuge in every generation. Tuhan, Engkau adalah tempat perlindungan bagi setiap generasi, bagi setiap angkatan. Bapak Ibu Saudara, saya akan fokus di dalam pengertian refuge, tempat perlindungan. Walaupun beberapa terjemahan banyak juga yang menerjemahkan sebagai tempat kediaman atau dwelling place. Tapi saya akan fokus pada pengertian sebagai Tuhan adalah tempat perlindungan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kata yang dipakai untuk tempat perlindungan atau tempat perteduhan di Mazmur 90 itu serupa dengan yang dicatat di dalam Ulangan pasal 33 ayat 27. Dikatakan di sana ketika itu adalah Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu. The eternal God is your refuge. Jadi memang di dalam Mazmur kata-kata Tuhan sebagai tempat perlindungan menggunakan beberapa kata Ibrani yang berbeda-beda. Tetapi kata Ibrani yang dipakai di Ulangan 33 27 dengan Mazmur 90 ayat 1 ini serupa. Tuhan adalah tempat perlindungan. Dan ini disampaikan dalam perspektif Musa. Musa yang dipakai Tuhan untuk membimbing, untuk memimpin umat Israel keluar dari negeri perbudakan di Mesir. Memimpin bangsa yang begitu besar yang disebut Israel dari negeri perbudakan. Dari kuasa Fir'aun, Raja Mesir yang menindas mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Perjalanan mereka keluar dari negeri perbudakan memasuki padang pasir. Memasuki padang gurun. Oh itu tentu saja bukan tempat yang enak, bukan? Ada banyak sekali ancaman bahaya. Mulai dari binatang buas. Dinginnya suhu di padang gurun pada malam hari. Dan teriknya panas matahari pada siang hari.
Wah, itu adalah perjalanan yang begitu melelahkan. Dan Musa diperintahkan Tuhan untuk memimpin umat yang tegar tengkuk, Israel. Orang-orang yang terus-menerus berdosa, memberontak kepada Tuhan Allah, bersungut-sungut, jatuh pada penyembahan berhala, dan berbagai macam dosa lainnya. Dan di sini dikatakan, di dalam Mazmur 90, Tuhan adalah tempat perlindungan. Apa yang dapat kita pelajari? Salah satu prinsip berdoa yang dapat kita pelajari dari Mazmur 90 ini adalah berdoa berarti mengandalkan Allah sebagai tempat perlindungan yang kekal. Tuhan Allah adalah tempat perlindungan bagi engkau dan saya yang mungkin hari ini begitu merasa seperti di padang pasir. Begitu banyak kesulitan, begitu banyak bahaya yang sekeliling kita. Begitu banyak ancaman yang mungkin bisa menyerang kita. Dan begitu banyak tantangan, permasalahan yang kita hadapi akhir-akhir ini. Bapak, Ibu, Saudara, datanglah kepada Tuhan. Berdoa, Tuhanlah tempat perlindungan bagi engkau dan saya. Dia Allah yang kekal, dialah tempat perlindungan yang sejati. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita perhatikan kembali Alkitab kita di ayat yang ketiga sampai ke-10 dikatakan demikian. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi, berkembang dan bertumbuh. Di waktu petang, lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru. Dan kami melayang lenyap. Oh jemaat yang dikasihi Tuhan, Mazmur 90 ayat ke-10 dikatakan demikian. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya bukan prestasi, bukan kekayaan, bukan kesuksesan, bukan pujian manusia. Kebanggaannya dicatatkan di dalam Mazmur ini kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya kehidupan ini, waktu ini berlalu buru-buru. Dan kita ini, manusia, melayang, lenyap. Bapak, Ibu, Saudara, kita lanjutkan cerita dari seorang tokoh yang dihormati sebagai legenda Chinese food di Amerika. Cecilia Sun Yun Chang. Oh Bapak, Ibu, Saudara, mengapa saya mengangkat kisahnya? Dia adalah seorang yang pernah mengalami namanya luput dari kematian. Dia pernah menjadi pengungsi, melarikan diri dari bahaya yang mengancam. Pertama-tama waktu ia lari ketika tentara Jepang menyerbu ke China. Dia melarikan diri. Dan kemudian waktu berlalu, tahun-tahun berlalu, kemudian peralihan pemerintahan. Ketika pemerintahan komunis Tiongkok mau berkuasa, mau mengendalikan segala sesuatu. Ia kembali melarikan diri. Ia mengungsi dan ia pergi ke Tokyo, Jepang. Bapak, Ibu, Saudara, dia tahu apa yang namanya kesulitan dan penderitaan. Oh, setelah itu dia juga akhirnya pergi ke San Francisco untuk mengunjungi
keluarganya yang baru menjadi seorang janda. Dan singkat cerita akhirnya dia membuka satu restoran Chinese food di San Francisco. Dia berjuang dengan susah payah. Dan akhirnya dia menjadi sukses dengan restoran Chinese food yang menunjukkan cita rasa Chinese food kepada orang-orang Amerika. Dia rindu melihat ABC, American Born Chinese. Orang-orang Tionghoa yang lahir di Amerika. Yang mungkin tidak mengenal cita rasa makanan Chinese. Dia mau perkenalkan, dia mau tunjukkan, inilah kekayaan cita rasa makanan Chinese yang sesungguhnya. Dan dia berhasil. Bapak, Ibu, Saudara, akan tetapi setiap manusia dalam segala pencapaiannya, dalam segala keberhasilan dan kesuksesannya di dalam dunia ini, harus menghadapi pada akhirnya kematian. Bapak, Ibu, Saudara, 28 Oktober 2020 yang lalu, Cecilia Chiang meninggal dunia. Dia meninggal dalam usia 100 tahun. Bapak, Ibu, Saudara, dia seorang yang diberi kesempatan hidup yang begitu lama, panjang umur. Dan dia mencapai keberhasilan. Bahkan di dalam masa tuanya, ia masih diundang untuk menjadi konsultan mengenai cita rasa makanan di Amerika. Tetapi, seberhasil apapun engkau dan saya, pencapaian sehebat apapun yang kita dapatkan di dalam dunia, tidak akan memungkiri satu fakta, bahwa kita suatu kali kelak akan menghadapi yang namanya kematian. Kita tidak bisa hidup selamanya di dalam dunia ini. Kita adalah manusia yang fana. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan. Mazmur 90 ini berkata, di ayat yang ketiga, Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Engkau dan saya pasti akan menghadapi kematian. Entahkah bentuknya apa, entahkah dalam waktunya kapan, kita tidak tahu. Mungkin karena penyakit, mungkin karena kecelakaan, mungkin karena COVID-19, atau mungkin karena penyakit lainnya. Berbagai macam penyebab kematian bisa saja menjadi tanda akhir dari kehidupan kita di muka bumi ini. Kita kembali kepada debu. Bapak, Ibu, Saudara, doa Musa ini berbicara satu hal. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kita mudah sekali mungkin beralih kepada keberhasilan, kekayaan, popularitas, atau berbagai macam kenikmatan yang ditawarkan oleh dunia ini. Tetapi Mazmur ini mengajar kita menghitung hari-hari, menghitung masa kehidupan yang sudah kita lalui, dan menyadarkan kita bahwa kita akan menemui namanya kematian. Mazmur 90 ayat ke-8. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu Tuhan, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Di dalam terjemahan ESV menerjemahkan seperti ini. You have set our iniquities before you, our secret sins in the light of your presence. Oh Tuhan sangat mengetahui segala sesuatunya tentang engkau dan saya. Tidak ada yang tidak ia ketahui tentang isi hati dan pikiran kita. Bahkan termasuk dosa tersembunyi di dalam hati kita. Mungkin orang-orang yang terdekat dengan kita, keluarga kita, sahabat kita, atau mungkin juga hamba Tuhan tidak tahu dengan perbuatan dosa yang kita
punya di dalam diri kita. Yang kita sembunyikan. Orang-orang boleh tidak tahu. Tetapi Tuhan yang Maha Tahu itu mengenal engkau dan saya, luar dan dalam. Tuhan itu memandang kedalaman hati kita dan mengetahui dosa-dosa kita yang tersembunyi, yang orang lain tidak tahu. Dan di dalam doa Musa ini kita diajar untuk mengakui bahkan dosa-dosa kita yang tersembunyi. Dosa-dosa yang orang lain tidak akan tahu tentang kita. Satu hal yang dapat kita pelajari dari Mazmur 90 ini juga adalah berdoa itu berarti mengakui kefanaan diri sebagai manusia yang berdosa. Engkau dan saya adalah manusia yang berdosa. Engkau dan saya adalah makhluk yang fana. Kita tidak hidup untuk selama-lamanya. Tetapi kita harus menghadapi yang namanya maut, kematian. Mazmur 90 ini dilanjutkan di ayat 13 sampai ke 17. Demikian. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, sayangilah hamba-hambamu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami. Seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami. Teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-13 disebutkan kata-kata seperti ini. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Oh Bapak, Ibu, Saudara, bukankah ini kata-kata yang terkesan begitu familiar dengan engkau dan saya? Berapa lama lagi ya Tuhan pandemi COVID-19 ini akan berlangsung? Kita mengeluh, kita meratap, kita berharap keadaan kembali pulih dengan segera. Kita berharap keadaan akan dapat menjadi baik-baik saja. Bersama pemazmur ketika kita berdoa dengan mazmur ini kita bisa berkata, Return, O Lord, how long? Have pity on your servants. LAITB menerjemahkan sayangilah hamba-hambamu. Tetapi terjemahan ESV memberikan suatu nuansa yang lebih kuat. Have pity. Berbelas kasihanlah kepada hamba-hambamu ini ya Tuhan. Pemazmur bukan berbicara di dalam konteks pandemi yang melanda dunia. Musa berdoa di dalam konteks bagaimana orang Israel keluar dari tanah Mesir dan harus melalui padang gurun yang panas terik dan begitu dingin pada waktu malam. Dan Tuhan hadir sebagai tempat perlindungan dengan tiang awan dan tiang api. Tuhan mengawal, Tuhan melindungi, Tuhan menuntun umat Israel melalui padang pasir. Melalui situasi yang tidak mudah, melalui ancaman tantangan bahaya. Tetapi Tuhan menyertai. Dan kita juga dapat berdoa, Tuhan berbelas kasihlah kepada kami. Kami adalah orang-orang yang berdosa. Kami adalah orang-orang yang tidak luput dari cacat celah. Dan hati kami tidaklah benar-benar bersih. Sebab kami adalah orang-orang yang berdosa. Yang butuh belas kasihan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Mazmur ini juga dilanjutkan dengan kata-kata. Kenyangkanlah kasih setiamu. Supaya kami bersorak-sorak dan bersukacita. Biarlah kelihatan perbuatanmu dan semarakmu. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu memperhatikan Mazmur ini di dalam ayat-ayat yang tadi kita baca, terkesan begitu melankolis, nuansanya begitu sedih, begitu pesimis. Oh, kita harus menghadapi fakta bahwa kita adalah makhluk yang fana. Kita harus menghadapi kenyataan bahwa kematian bisa menjemput engkau dan saya kapan saja.
Tetapi pemazmur dalam hal ini doa Musa berbicara bukan saja pada kondisi manusia yang dihadapkan pada kematian. Tetapi kepada belas kasihan Tuhan. Kepada kasih setia Tuhan. Dan oleh sebab itu kita dapat menemukan sumber pengharapan kita di dalam Tuhan. Kita dapat bersuka cita, boleh melihat perbuatan, karya tangan Tuhan di dalam masa-masa yang sukar. Di dalam masa-masa yang sulit, melalui padang pasir yang sukar, melalui ancaman tantangan bahaya, Tuhan menunjukkan keindahan pekerjaan tangannya. Tuhan menunjukkan belas kasihan dan pertolongannya kepada kita. Bapak Ibu Saudara, kita belajar tentang berdoa dari doa Musa ini. Berdoa itu mengandalkan belas kasih atau karya anugerah Tuhan sebagai sumber pertolongan yang sejati. Berdoa mengalihkan fokus kita pada segala masalah, kesulitan, tantangan, problem yang kita miliki kepada Tuhan sebagai sumber pertolongan. Kepada belas kasihan Tuhan, kepada karya anugerah Tuhan yang begitu mulia dan indah bagi setiap anak-anaknya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, engkau dan saya menghadapi di dalam kehidupan di dunia ini. Pasti ada yang namanya ancaman bahaya. Pasti ada namanya dosa di dalam kehidupan kita masing-masing. Pasti ada namanya penderitaan, problema yang kita alami. Pasti kita akan menghadapi kematian. Begitu pula orang Israel yang melalui padang pasir yang sukar. Melalui padang gurun yang tidak mudah dan ancaman kematian senantiasa ada di sekeliling mereka. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Injil, kabar baik menjadi sumber kekuatan bagi kita. Rasul Yohanes memberikan suatu kesaksian. Saya bacakan dari Yohanes pasal yang pertama. Ayat yang ke-17 dan yang ketiga. Dikatakan demikian. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Ayat yang ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Bapak Ibu Saudara, Yesus Tuhan adalah sumber kasih karunia dan kebenaran. Musa menjadi perantara menyampaikan hukum Taurat kepada umat Israel untuk menjaga mereka sebagai umat pilihan Allah. Sebab Allah akan mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Di dalam garis keturunan Israel. Dalam garis keturunan Raja Daud. Yesus akan datang di dalam darah Yahudi. Dan Yesus datang sebagai sumber kasih karunia, kebenaran. Di dalam Yesus ada anugerah hidup yang kekal. Bukan hanya untuk orang-orang Israel. Tetapi orang dari segala suku bangsa di muka bumi ini. Dapat beroleh hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Musa dapat mengajarkan kepada kita doa. Bagaimana kita berdoa di hadapan Tuhan. Tetapi di dalam pribadi dan karya Tuhan Yesus Kristus. Kegenapan kasih karunia, kebenaran firman Allah, dan kemurahan Tuhan yang menyelamatkan engkau dan saya orang berdosa ini. Menjadi nyata, tergenapi, sempurna. Bapak Ibu Saudara, di dalam Yesus Kristus yang berkorban di atas salib Golgota, ada kehidupan yang kekal. Orang-orang mungkin melihat Yesus mati, disalib, menderita di atas salib Golgota. Dan mungkin orang-orang yang tidak percaya bertanya kepada orang Kristen.
Kenapa kalian percaya kepada Yesus yang tergantung, terpaku di atas kayu salib? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Yesus memang menderita. Yesus memang menanggung penderitaan, kematian, hukuman di atas kayu salib di Bukit Golgota. Tetapi itu bukan untuk menghapuskan dosanya. Tidak. Ia sedang menghapuskan dosa engkau dan saya. Ia sedang menanggung hukuman yang seharusnya engkau dan saya terima. Inilah berita baiknya. Ada kemenangan dan kehidupan kekal di balik salib Golgota. Yesus tidak sekedar mati menderita di atas kayu salib, tetapi Yesus bangkit mengalahkan maut. Yesus menang atas maut. Yesus memberikan anugerah hidup yang kekal bagi engkau dan saya yang percaya kepadanya. Inilah kabar baiknya. Inilah Injil anugerah Tuhan. Inilah kekuatan kita. Inilah pengharapan engkau dan saya. Di dalam dunia kita menghadapi ancaman, bahaya yang mengintai. Tetapi Yesus adalah tempat perlindungan. Tuhan Allah adalah tempat perlindungan kita. Di dalam dunia kita menghadapi fakta bahwa kita ada orang berdosa. Engkau dan saya tidak luput dari namanya dosa. Tetapi di dalam Yesus Tuhan ada anugerah pengampunan dosa. Engkau dan saya hari ini bisa dan pasti saja menderita. Begitu banyak tantangan, begitu banyak problema, begitu banyak kesulitan, kesukaran di dalam masa-masa ini. Engkau dan saya menghadapi penderitaan. Tetapi Yesus yang engkau kenal adalah Yesus yang mengerti apa itu penderitaan. Dan ia bahkan menanggung penderitaan di atas salib Golgota untuk engkau dan saya. Dan inilah penghiburan kita bahwa ia adalah Allah yang menyertai Tuhan Yesus Immanuel. Ia berserta dengan engkau dan saya di dalam air mata. Dan ia adalah sumber kehidupan yang kekal. Kita seharusnya binasa. Kita menerima upah dosa yaitu maut. Tetapi Yesus gantikan engkau dan saya dan memberi hidup yang kekal. Ia akan menghapus penderitaan yang engkau hari ini dan saya tanggung di dalam dunia yang berdosa ini. Ia akan datang kembali. Ia akan menyatakan kemuliaan, keindahan, keagungan, dan kesempurnaan hidup yang kekal ketika ia datang kembali kedua kalinya. Bapak, Ibu, Saudara, engkau dan saya pada hari ini belajar prinsip-prinsip berdoa dari Mazmur 90. Doa Musa membantu kita melihat bahwa berdoa berarti mengandalkan Tuhan Allah sebagai tempat perlindungan yang kekal. Kita dapat berlindung, berteduh, mencari damai dan kekuatan kita datang di dalam Tuhan Allah yang kekal. Dan kita juga belajar bahwa berdoa itu berarti mengakui kita ini orang berdosa. Mengakui kita adalah orang yang akan menghadapi kematian. Kita adalah makhluk yang fana. Tetapi Allah adalah Allah yang kekal. Dan Allah itu beranugerah di dalam karya Tuhan Yesus. Bagi engkau dan saya. Dan ketiga, kita belajar bahwa berdoa itu berarti mengandalkan belas kasih. Karya perbuatan anugerah Tuhan yang begitu ajaib di atas kayu salib. Buat engkau dan saya. Menebus engkau dan saya dan menjadikan kita miliknya. Tuhanlah sumber pertolongan kita yang sejati. Anugerah hidup kekal datang hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya teringat dengan sebuah pujian yang kita kenal sebagai di badai topan dunia. Bukankah hari ini engkau dan saya menghadapi kondisi yang tidak mudah? Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindungan kita. Kemana kita mencari perteduhan, pertolongan, perlindungan. Walaupun kondisi tidak mudah. Kendati goncang semesta, Tuhanlah
tempat perlindungan bagi engkau dan saya. Kepadanya lah kita datang untuk berdoa dan mencarinya. Dan Yesus adalah gunung batu kita. Gunung batu bagi kita, pengharapan kita, tempat perlindungan kita. Di mana kita meletakkan pengharapan kita. Pengharapan kita bukan di dalam dunia yang berdosa ini. Pengharapan kita ada di dalam pencipta, penebus, Tuhan Yesus Kristus. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita mengambil waktu memohon pertolongan Tuhan. Mari kita tunduk kepala, Bapak Ibu Saudara. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami. Tuhan, sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diciptakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah yang kekal. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Tetapi Tuhan, bersama pemazmur kami berdoa, kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Berbelas kasihlah Tuhan kepada hamba-hamba-Mu. Kenyangkanlah kami dengan kasih setia-Mu, dengan anugerah-Mu Tuhan. Dan biarlah kelihatan pada kami karya perbuatan tangan-Mu, keindahan-Mu, keagungan-Mu, pertolongan-Mu. Karena kemurahan Tuhan, kami dapat hidup dan beroleh hidup yang kekal. Dan karena anugerah-Mu Tuhan, teguhkanlah hati kami. Teguhkanlah perbuatan tangan kami untuk hidup mengenal Engkau Tuhan sebagai tempat perlindungan kami. Sebagai tempat di mana kami berharap padamu saja Tuhan Yesus Kristus. Gunung batu, tempat perlindungan kami yang sejati. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.